senang sekali kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara bersama dengan Kak Vita, Tante Emma, dan Kak Keisha. Bagaimana kabarnya kalian selama di rumah aja? Sehat-sehat ya? Mana suaranya? Sehat semua ya? Ya. Kami selalu berdoa supaya adik-adik semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Nah adik-adik, kalian pasti sudah tidak sabar kan? Kita akan mulai ibadah kita ya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan hari ini? Saya. Aku ya. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita di dalam doa. Yuk kita doa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu besar dan sangat luar biasa dalam hidup kami. Kami sungguh merasakan Tuhan bahwa kasih-Mu sungguh sangat dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk semuanya Tuhan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Dan kami sungguh mengucap syukur. Saat ini kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan. Kami mau bersuka cita bersorak-sorai buat Tuhan. Dan kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita siap ya memuji Tuhan ya. Kita mau nyanyi sebuah pujian. Mungkin kalian baru dengar ya. Kita belajar sama-sama ya adik-adik. Oke. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi deh dari awal Kak. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Kita mau membuat Tuhan Yesus tersenyum. Amin. Ya, makanya kita harus menjaga hati kita. Oke. Adik-adik, sekarang kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang pastinya dahsyat dan luar biasa. Ya. Siap ya diberkati adik-adik? Oke, yuk kita sama-sama duduk. Ya. Kita masih di dalam kitab Kejadian. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang iri hati. Aduh, iri hati. Envy heart. Apa ya itu? Iri hati. Apa Iri ya? hati itu apa ya, Tan? Itu Artinya? merasa kurang senang. Kalau lihat ada teman yang lebih dari kita, ada teman yang diberkati,
kita jadi rasa iri hati, cemburu, sirik, itu dengki. Nah, itu. Nah, mungkin ada anak laki-laki yang melihat temannya punya jam tangan tuh yang bagus. Sedangkan yang dia punya tuh jelek. Biasa aja. Dia jadi padahal udah bagus juga sebetulnya. Iya, tapi ya begitulah. Kan mau ikut mode toh. Jadi iri hati. Gak mau ketinggalan zaman. Nah, aku juga pernah Tante. Aku pernah merasa iri. Aku merasa kesal dengan teman aku yang punya boneka Barbie. Boneka Barbie-nya lebih bagus dari aku. Dan dia punya lebih banyak dari aku. Begitu. Aku gak suka. Terus bagaimana sikap Keisha? Apakah Keisha menjadi tidak senang, jadi iri hati kepada teman itu? Ya, aku jadi kesel. Soalnya waktu aku mau pinjam juga nggak boleh. Oh gitu. Dia pelit sekali. Katanya takut kotor ya? Bajunya kotor, bajunya lecek. Padahal aku hati-hati kok pegangnya. Wah, Keisha. Ternyata Keisha pernah juga ya merasa iri hati. Tapi kayaknya kita semua kayaknya pernah ya Tan? Rasa seperti itu ya. Kalau lihat yang lebih dari kita, aduh kenapa ya? Kenapa dia bisa lebih? Bisa ya, iya. Itu boleh nggak sih Tan? Nanti kita belajar ya dari cerita hari ini. Oke, nah pagi ini Tante mau cerita tentang dua kakak beradik. Kakak beradik. Cerita ini terdapat di dalam kitab Kejadian. Fatsal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Adik-adik yang sudah bisa baca, coba baca ya cerita ini yang terdapat di dalam Kejadian Fatsal 4 ayat 1 sampai 16. Nah, minggu lalu Tante cerita tentang ketidaktaatan Adam dan Hawa. Apa akibatnya? Mereka diusir. Mereka diusir, nggak boleh tinggal lagi di Taman Eden. Terus semua manusia jadi berdosa, karena mereka tidak taat, ya. Nah, setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, mereka harus bekerja keras sampai keluar keringat untuk bisa dapat makanan supaya mereka tetap hidup, begitu, ya. Lalu tidak lama kemudian Tuhan memberkati Adam dan Hawa dengan seorang anak laki-laki yang mereka namakan Kain. Bukan Kain ini, bukan Kain, namanya Kain. Ya. Kain ini adalah seorang yang suka menanam sayur-sayuran, buah-buahan, pohon buah-buahan. Petani ya, Tan? Kain menjadi seorang petani yang berhasil. Pohon buah-buahan yang ditanam Kain bertumbuh dengan subur dan menghasilkan buah-buah yang enak. Kemudian waktu dia tanam sayur-sayuran, selalu menghasilkan sayur-sayuran yang subur, yang enak, sehingga itu bisa menjadi makanan untuk mereka. Beberapa tahun kemudian Allah memberkati Adam dan Hawa dengan anak yang kedua. Dan anak ini dinamakan Habel. Adiknya Kain. Nah, Kain tadi hobinya petani ya. Bercocok tanam. Tapi Habel lain. Dia suka berternak hewan-hewan, domba, kambing domba. Jadi tiap pagi dia bawa kambing dombanya ke padang rumput yang hijau. Kemudian dia bawa lagi ke air sungai yang tenang supaya kambing dombanya sehat. Kayak gembala ya, Tan? Iya, seperti gembala. Tante, apakah Habel juga pelihara ayam? Kan kenapa ayam? Kan telurnya enak, dagingnya juga enak. Bikin Kentucky ya? Iya, ayam goreng enak. Dia pelihara nggak, Tan? Mungkin juga. Tapi di Alkitab cuma dikatakan di
Fatsal 4 ayat 2b dikatakan Habel menjadi gembala kambing domba. Kambing domba, Kes. Jadi nggak ada ayam dong? Mungkin ada tapi tidak disebutkan ya. Ternyata Keisha suka makan ayam goreng ya. Oke, kita kembali ke Adam dan Hawa. Satu hari Kain dan Habel membawa persembahan mereka untuk dipersembahkan kepada Allah. Habel membawa dombanya yang sehat, yang gemuk. Sebab dia mau mempersembahkannya kepada Allah. Dia mengucap syukur kepada Allah sudah memberkati dia menjadi seorang peternak yang berhasil sehingga ternaknya menjadi tambah banyak. Jadi sekarang dia membawa hasil ternaknya domba yang gemuk, yang sehat untuk dipersembahkan sebagai korban kepada Allah. Dia mau mengucap syukur kepada Allah. Kain juga bawa persembahannya. Dia memilih buah-buah yang bagus dan sayur-sayuran untuk dipersembahkan kepada Allah. Tapi Kain membawa persembahannya, dia pikir ini hasil keringatnya. Ini semua karena dia, karena kehebatannya dia. Sehingga dia bisa bawa buah-buahan dan sayur-sayuran sebagai persembahan kepada Allah. Terus Allah melihat persembahan Kain dan Habel. Tapi Allah juga melihat sikap hati Kain dan Habel. Jadi Allah itu nggak cuma melihat persembahan kita besar kecilnya, tapi juga melihat sikap hati kita. Iya. Bagaimana sikap hati waktu kita membawa persembahan kita kepada Allah. Jadi waktu Allah melihat sikap hati Habel yang penuh kasih kepada Allah dan membawa persembahannya dengan ucapan syukur, Allah menerima persembahan Habel. Sedangkan waktu Allah melihat sikap hati Kain yang asal-asalan begitu ya, dan tidak ada rasa kasih dan rasa syukur kepada Allah, jadi persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Allah. Jadi ternyata Tuhan bukan saja melihat besar dan kecil, tapi Tuhan kepada hati kita. Ingat nggak Kak Vita sama Kak Keisha itu cerita di Perjanjian Baru tentang seorang janda yang membawa persembahannya di bait Allah. Dia bawa cuma 2 peser. Sedangkan orang kaya-kaya bawa 1 kantong segenggam, dimasukkan ke dalam peti persembahan sampai bunyi-bunyi. Nah, banyak. Ternyata dia cuma persembahan itu. Siapa yang Tuhan terima? Persembahan janda itu yang cuma 2 peser itu. Hebat. Jadi Tuhan tidak lihat jumlah, tapi Tuhan lihat hati. Ya. Jadi karena sikap hati Kain yang seperti itu, persembahannya tidak diterima Tuhan, sedangkan Habel persembahannya diterima oleh Allah. Jadi waktu Kain menyadari bahwa persembahannya tidak diterima oleh Allah, dia jadi sakit hati, dia jadi iri hati kepada Habel. Jadi mukanya marah, cemberut, galak, langsung merah padam gitu ya. Dia pikir kenapa persembahan saya tidak diterima, sedangkan adik saya kenapa diterima? Marah dia. Lalu Allah lihat, lalu Allah tegur Kain. Allah bilang kepada Kain, "Hai Kain, mengapa mukamu cemberut dan marah seperti itu? Kalau engkau melakukan hal yang benar, hal yang baik, hatimu akan senang dan mukamu pasti senyum. Hati-hati loh, iblis siap untuk menggoda kamu, untuk kamu melakukan hal yang berdosa." Iya, terus Kain dengar nggak nasihat dari Allah? Kain ngelakuin apa? Karena dia masih terus iri hati. Nggak mau dengar. Dia nggak mau dengar nasihat Allah. Dia terus simpan iri hatinya itu.
Nah, Tante mau tanya sekarang, apakah adik-adik punya pengalaman di waktu adik-adik melakukan hal-hal yang berdosa, lalu Roh Kudus menyadarkan, mengingatin, jangan lakukan itu dosa. Pernah nggak adik-adik punya pengalaman? Aku pernah, Tante. Keisha pernah. Jadi waktu itu aku lagi ngeliat mamaku taruh uang di atas meja. Yang keras dong supaya semua dengar. Yang warnanya merah. Yang cepet-cepet itu. Ada 5 lembar, ada banyak. Terus aku kan udah nabung nih, aku kan iri banget tuh ngelihat teman aku punya boneka Barbie bagus, banyak. Nah aku udah nabung buat beli boneka yang lebih bagus lagi dari dia. Tapi uang aku kurang 100.000. Terus? Aku mikir, aku pengen ambil 1 lembar, kan mama masih punya 4, masih punya banyak. Mama juga mungkin gak akan tahu kan aku yang ambil, aku kan masih punya adik-adik, ntar aku bilang aja adik aku udah mikir kayak gitu. Aku mau ambil tapi tiba-tiba aku ngerasa kayak gak boleh, gak enak. Kayak ada yang ngomong gitu, jangan, itu bukan perbuatan baik. Iya, itu adalah perbuatan mencuri, itu adalah dosa. Jadi aku gak jadi ambil. Terus aku tetap nabung sampai akhirnya aku kebeli boneka Barbie. Tapi aku bingung itu suara siapa, Tante? Nah, pertanyaan yang bagus. Ternyata suara yang menyadarkan Keisha adalah suara Roh Kudus. Roh Kudus mengatakan kepada Keisha, jangan ambil karena itu mencuri, dan mencuri itu dosa. Bersyukurlah karena Keisha mau mentaati suara Roh Kudus sehingga Keisha tidak jadi mengambil uang mama. Nah, kembali ke cerita Kain dan Habel. Satu hari Kain ajak adiknya, ayo Bel, kita ke Padang ya. Habel mau aja kan? Soalnya mau diajak main. Habel kan tidak punya pikiran apa-apa. Nah, jadi dia oke, mari kita pergi. Jadi mereka pergi ke Padang. Nah, kan di Padang tidak ada siapa-siapa, sepi. Waktu Kain melihat tidak ada orang yang melihat, tiba-tiba apa yang terjadi, Tante? Tiba-tiba Kain ambil batu. Lalu dia pukul adiknya. Dan dia membunuh adiknya. Aduh. Lalu adiknya terjatuh mati di situ. Lalu Kain pergi kasih tinggal adiknya. Waduh. Jahat sekali. Tante mau tanya, kira-kira Allah lihat gak perbuatan Kain? Allah pasti tahu apa yang dilakukan Kain terhadap adiknya. Begitu. Lalu Allah bertanya kepada Kain, Kain, di mana adikmu Habel? Lalu Kain menjawab Allah, aku tidak tahu. Apakah aku harus menjaga kemana adikku pergi? Aduh, kenapa Kain harus berbohong sama Allah? Iya, pasti tuh Allah marah sama Kain. Ya, karena betul Kain sekali. sudah membunuh adiknya, bohong lagi. Itu kan dosa. Ya, lalu Allah berkata kepada Kain, Kain, apa yang sudah engkau lakukan kepada adikmu Habel? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Lalu Allah menghukum Kain. Dihukum kan? Allah berkata kepada Kain, karena engkau sudah membunuh adikmu, maka tanah yang engkau kerjakan tidak akan memberikan hasil seperti yang engkau inginkan. Engkau akan pergi dari rumahmu dan menjadi seorang pelarian, pengembara di bumi ini. Dan barang siapa yang bertemu dengan engkau, pasti akan membunuhmu. Ternyata hukuman itu terlalu keras, terlalu berat. Jadi akibat yang harus dialami oleh Kain sangat berat sekali. Itu dimulai karena ada perasaan iri hati. Dan itu tidak segera diselesaikan. Dan akhirnya Kain membunuh Habel. Lalu Kain berkata kepada Allah, hukuman ini terlalu berat Allah. Aku tidak sanggup untuk memikulnya. Lalu Allah dengan kasih sayangnya
menaruh tanda pada kain supaya kalau orang-orang bertemu dengan kain tidak membunuhnya. Oh, Allah masih sayang. Iya, masih sayang sama kain. Iya. Nah, adik-adik sebelum masuk dalam pelajaran ya Tan ya, kita mau saksikan video dulu. Ada video cerita ilustrasi tentang firman Tuhan ini dan juga ada video aplikasi yang sudah teman-teman kalian juga lakukan. Oke adik-adik, kita saksikan sama-sama ya.
ikutin aku aja. Berarti itu. Berarti udah. Yang 4. Nanti follow itu. Terus itu. Ya. Berarti nempel di sini. Yang mana tadi? Keren kan? Keren, ya keren ya. Nah, pelajaran dari cerita kita hari ini adalah jangan simpan iri hati. Karena iri hati dapat membawa kepada perbuatan jahat. Kain tidak langsung membunuh Habel begitu saja. Itu dimulai dengan adanya perasaan iri hati yang timbul dalam hati Kain. Karena persembahan Kain tidak diterima oleh Allah, sedang persembahan adiknya Habel diterima oleh Allah. Kalau saja Kain mau dengar nasihat Allah, mau bertobat, pasti Kain tidak akan membunuh Habel. Ya, dia pasti nggak akan dihukum sama Tuhan. Jadi pagi ini kita mau belajar dan minta agar Tuhan menolong kita agar tidak menyimpan perasaan iri hati, karena hal itu sangat berbahaya. Jadi nggak boleh ya Tan ya. Nggak boleh. Simpan rasa iri hati ya. itu nggak boleh adik-adik ya. Berkat Tuhan itu akan datang juga kalau memang itu bagian kita. Amin. Ya, jadi Keisha jangan iri hati lagi ya sama temen ya yang punya boneka Barbie. Pasti Tuhan memberkati Keisha dan bisa beli boneka Barbie yang lebih bagus lagi. Nah, sekarang ayat hafalan kita pasti senang ya. Ayo, ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita dari Yakobus 3 ayat 6. Sebab 16 ayat. Maaf. Ulang ya. Ulang. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati, di situ ada perbuatan jahat. Nah, ayat hafalan ini Tante coba persingkat supaya adik-adik yang kecil bisa menghafal ayat ini. Tapi adik-adik yang sudah besar bisa menghafal seluruh ayat ini. Seluruh ayat ini mengatakan sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Wah, bahaya ini. Jadi kita ulangi lagi ayat hafalannya. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati, di situ ada perbuatan jahat. Oke. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu di udara. Kita akan bangkit berdiri dan menyanyikan satu lagu yang pasti adik-adik semua sudah tahu dong lagu ini. Mata Tuhan melihat mata apa yang Tuhan melihat. engkau perbuat. Ya. Mata Tuhan melihat
engkau perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat lagi. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang kepadamu. Kami mengaku ya Tuhan, seringkali kami menjadi anak-anak yang suka iri hati, menjadi anak-anak yang suka cemberut, marah, karena teman bisa lebih disayang oleh guru daripada kami sendiri. Tuhan, ampunilah jikalau ada perasaan-perasaan iri hati dalam hati kami. Tuhan, ampunilah dengan darah-Mu sehingga kami menjadi anak-anak yang disucikan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan buat cerita dari Kain dan Habel. Kami mau belajar dari cerita ini. Kami tidak mau lagi menyimpan iri hati dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Tolonglah semua anak-anak yang sudah menyaksikan ibadah sekolah minggu di udara, agar semua anak-anak menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang mau mengampuni, dan anak-anak yang penuh cinta kasih kepada sesama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua yang sudah menyaksikan acara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau pelihara mereka, Engkau jaga dan lindungi mereka, sehingga mereka tetap berada dalam tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Happy Sunday adik-adik. Happy Sunday. God bless you. God bless you. Bye-bye. Bye-bye.